Benihbaik.com ini kami analogikan sebagai jembatan kebaikan, yaitu mempertemukan antara saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan, dengan saudara-saudara kita yang selama ini ingin membantu, ingin mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kolaborasi kebaikan tidak memandang siapa orangnya, siapa kelompoknya, apa agamanya, tapi kita menjadi universal, kita menjadi satu kesatuan untuk saling membantu sebagai manusia. Ini berangkat dari kesadaran bahwa ada 26 juta saudara-saudara kita saat ini yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada 10% ya dari jumlah warga negara Indonesia. Nah, mereka inilah yang membutuhkan uluran tangan. Nah, kesadaran ini membuat saya dan teman-teman memikirkan apa yang bisa kita lakukan sebagai kontribusi kami untuk bisa membantu saudara-saudara yang dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Jadi itu dasar yang paling utama. Kemudian kami juga melihat bahwa 26 juta saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ini umumnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan pertolongan langsung. Karena apa? Karena mereka berada di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau. Kemudian mereka tidak punya akses untuk bertemu dengan orang-orang yang mampu untuk memberikan dukungan atau bantuan. Sebaliknya, orang-orang yang selama ini punya hati untuk membantu itu juga tidak banyak yang tahu kepada siapa bantuan ini bisa diberikan. Nah, Benihbaik.com ini adalah jawabannya. Benihbaik.com ini kami analogikan sebagai jembatan kebaikan, yaitu mempertemukan antara saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan, dengan saudara-saudara kita yang selama ini ingin membantu, ingin mengulurkan tangan. Nah, kami menjadi jembatan yang mempertemukan. Jadi Benihbaik.com adalah jembatan kebaikan. Itu dasar pemikiran kenapa Benihbaik.com kami buat. Banyak orang mengatakan bahwa urusan membantu sesama, urusan mensejahterakan masyarakat Indonesia itu urusan pemerintah. Nah, ini menurut saya cara berpikir yang keliru. Kalau kita bicara kemanusiaan, itu tidak ada lagi sekat-sekat. Tidak ada lagi bahwa ini kewajiban atau tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab agama apa, tanggung jawab kelompok apa. Kita sebagai manusia itu sifatnya universal. Jadi urusan membantu sesama itu tidak ada lagi sekat-sekat. Tentu saja tanpa dukungan pemerintah, karena ini banyak sekali program pemerintah yang juga membutuhkan dukungan kita. Tanpa keterlibatan pemerintah, ada juga bagian-bagian yang menjadi rumit atau sulit. Jadi Benihbaik.com ini memang bekerja sama dengan pemerintahan, misalnya dengan Kementerian Sosial. Kami juga bertanya, ada program apa saja yang menjadi target atau menjadi prioritas dari pemerintah? Apa yang bisa kami bantu? Jadi jangan berpikir lagi bahwa untuk membantu sesama itu bukan urusan kita. Urusan kita, semua menjadi urusan kita. Nah, begitu pula yang namanya berbuat baik itu harus ada kolaborasi. Kami menyebutnya kolaborasi kebaikan. Karena banyak sekali sebenarnya orang yang terpanggil untuk berbuat baik. Nah, kalau semua terhimpun, apakah itu individual, apakah itu LSM, apakah itu komunitas, apakah itu perusahaan-perusahaan, apakah itu lembaga-lembaga pemerintahan, kalau semua bersama-sama mengatasi satu persoalan, dalam konteks ini adalah persoalan sosial kemanusiaan, maka persoalan itu bisa lebih cepat diatasi. Jadi ada akselerasi untuk segera menyelesaikan persoalan itu. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri memang ada dampaknya, tapi biasanya dampaknya kecil-kecil dan tidak cepat. Nah, karena itu dibutuhkan siapa saja. Kalau Anda menyaksikan acara ini, Anda juga menjadi bagian dari yang harusnya ikut serta untuk berbuat baik, mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kolaborasi kebaikan tidak memandang siapa orangnya,
siapa kelompoknya, apa agamanya, tapi kita menjadi universal. Kita menjadi satu kesatuan untuk saling membantu sebagai manusia. Memang menarik kalau kita membedakan apa perbedaan antara benihbaik.com sebagai sebuah crowdfunding platform dengan yayasan-yayasan yang selama ini melakukan fungsi yang sama. Bedanya memang di teknologinya. Kalau yayasan yang konvensional seperti Kiki Andy Foundation misalnya, kami udah 11 tahun ya membantu banyak orang melalui berbagai program. Ada kaki palsu gratis, ada operasi katarak, ada operasi bibir sumbing, ada bagi-bagi buku untuk PKBM, taman bacaan juga untuk sekolah-sekolah miskin, ada 1 juta bola untuk anak Indonesia, yaitu berbagi bola untuk klub-klub bola di desa-desa, di kampung-kampung, ada juga sepatu untuk anak Indonesia, dan banyak sekali program, tapi itu dilakukan secara konvensional. Artinya apa? Artinya orang harus bisa mengakses dulu Kiki Andy Foundation baru bisa mendapatkan pertolongan atau bantuan. Dengan sebuah platform seperti ini, yaitu crowdfunding platform yang menggunakan teknologi digital, maka impactnya lebih besar. Akses orang untuk bisa mendapatkan pertolongan atau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu makin besar saja, makin luas dan makin mudah dijangkau. Artinya cukup dengan menggunakan handphone yang ada di tangan, kita sudah bisa membantu saudara-saudara kita atau meminta bantuan kepada saudara-saudara kita yang memang ingin membantu. Nah, inilah yang dijalankan oleh benihbaik.com, sehingga kita harapkan tentunya dampak yang diberikan, dampak sosial yang diberikan itu bisa lebih besar lagi. Nah, untuk bisa agar ini berkelanjutan, kami harapkan semakin banyak orang memanfaatkan, karena dengan memanfaatkan teknologi crowdfunding ini, maka semakin banyak dana yang bisa kita kumpulkan, kita galang, dan dengan demikian semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Dan di belahan dunia lain di sana juga teknologi semacam ini atau crowdfunding semacam ini sudah bisa dijalankan. Nah, tentu saja ini membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk membantu secara operasional. Dan kami di sini anak-anak muda bergerak untuk membesarkan benihbaik.com agar dampak yang ditimbulkan menjadi lebih besar lagi. Jadi mudah-mudahan umurnya panjang, impactnya juga semakin besar. Dan saya yakin, karena apa? Karena di Indonesia itu dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan orang-orangnya, masyarakatnya. Jadi di seluruh dunia Indonesia nomor 1 ya, berdasarkan polling yang dilakukan di Inggris ya oleh salah satu yayasan di sana. Ternyata Indonesia menduduki ranking pertama. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang welas asih, masyarakat yang mudah diketuk hatinya untuk mendukung atau membantu sesama. Ini yang membuat kami optimistis bahwa benihbaik.com akan bisa berumur panjang dan akan bisa punya impact yang besar bagi bangsa Indonesia. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah siapa masyarakat yang tadi saya sebutkan dari 26 juta yang membutuhkan bantuan kita. Tentu kalau kita klasifikasikan siapa saja di antara 26 juta itu yang membutuhkan bantuan kita, masing-masing punya problemnya, masing-masing punya persoalan yang menjadi perhatian utama. Jadi ada yang melihat dunia pendidikan membutuhkan dukungan kita, ada yang membutuhkan di bidang kesehatan, dan kalau ada bencana ada juga yang mengatakan bahwa itu menjadi skala prioritas. Nah, di benihbaik.com semua mendapatkan porsi, tinggal bagaimana masyarakat merespon kasus-kasus yang dikampanyekan di benihbaik.com. Kita nggak bisa menyebutkan berapa persentase masing-masing, tapi itu tergantung. Kalau Anda melihat misalnya ada anak yang harus cangkok hati, kemudian hati Anda tersentuh untuk membantu, maka itu di bidang kesehatan Anda sudah melakukan perbuatan baik. Tapi ada juga orang yang melihat bahwa peristiwa longsor di satu tempat atau bencana alam di satu tempat yang lain, kemudian hatinya tergugah, maka dia bisa menyalurkannya. Jadi semua persoalan, semua bidang itu ditawarkan kasusnya di benihbaik.com, dan Anda tinggal memilih
hati Anda jatuh pada persoalan apa atau kasus apa yang dikampanyekan di benihbaik.com. Nah, disitulah Anda bisa mengulurkan tangan membantu. Jadi dari 26 juta orang yang membutuhkan dukungan uluran tangan, Anda tinggal memilih bidang apa yang menyentuh hati Anda, bidang apa yang menjadi concern Anda, dan kasus-kasus apa yang menurut Anda perlu mendapat prioritas yang Anda bantu. Jadi itu kembali saya serahkan kepada semua orang yang bisa mengakses benihbaik.com. Ini buku biografi Andi Noya, kisah hidupku. Jadi di dalam buku ini ada korelasi ceritanya dengan benihbaik.com. Kenapa begitu? Karena saya menceritakan kemiskinan yang saya rasakan ketika masa kecil dulu. Karena orang tua saya hanya tukang betulin mesin tik, ibu saya tukang jahit, dan udah miskin berpisah pula mereka. Jadi saya ini lahir dari keluarga yang broken home. Tetapi di dalam cerita ini saya menggambarkan betapa orang tua saya itu harus berjuang untuk bisa membiayai, menghidupi anak-anaknya. Nah, itu kan zaman dulu. Kalau kita minta bantuannya terbatas pada sanak saudara. Itu pun kalau mereka juga mampu membantu atau mau membantu. Nah, tidak ada alternatif lain. Tapi hari ini saya tidak ingin anak-anak merasakan apa yang saya rasakan dulu, ya. Bagaimana dalam kemiskinan tidak ada satu tangan pun terulur untuk kami. Nah, dengan adanya benihbaik.com itu tidak boleh lagi terjadi anak-anak yang tidak mendapatkan uluran tangan. Saya berharap setiap orang mau mengulurkan tangan untuk anak-anak yang dulu seperti saya dulu dalam kemiskinan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya alami dulu tidak terjadi lagi, karena sekarang sudah ada teknologi yang mendukung, yang membuat kita bisa saling tolong menolong walaupun kita tidak saling kenal mengenal. Dengan teknologi digital tentu saja semua dimudahkan, ya. Bagi Anda yang sudah terbiasa memanfaatkan smartphone misalnya, Anda bisa tinggal buka, klik aja benihbaik.com, kemudian di situ ada menu. Menu itu artinya kasus-kasus yang dikampanyekan yang membutuhkan uluran tangan Anda. Anda tinggal klik. Nah, seluruh cara pembayaran sudah tersedia. Mau pakai dompet digital, mau pakai perbankan yang konvensional, itu semua bisa. Anda tinggal pilih mana yang lebih mudah bagi Anda untuk mengakses cara pembayarannya. Jadi ini sangat mudah, ya. Dan kemudian bisa Anda baca apa persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Atau sebaliknya, kalau Anda merasa bahwa Anda sekarang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pertolongan, Anda atau tetangga Anda atau orang-orang yang Anda kenal, siapapun yang Anda lihat di jalan, misalnya Anda bertemu dengan seseorang, kemudian Anda merasa bahwa orang itu perlu dibantu, Anda bisa mengkampanyekan, kemudian mengakses benihbaik.com untuk meminta pertolongan. Persyaratannya juga sudah dijelaskan di sini. Nah, siapa yang kemudian mendapatkan bantuan atau dana ini didonasikan kepada siapa saja? Untuk sementara memang kasusnya berpusat pada masyarakat Indonesia sendiri. Artinya kita belum membantu masyarakat di luar negeri sana. Siapa tahu suatu hari kelak kita juga bisa melakukannya, tapi sekarang fokus pada persoalan di dalam negeri. Artinya apa? Artinya kita mengutamakan, memprioritaskan warga masyarakat Indonesia. Tapi donasinya bisa datang dari negara-negara lain, karena misalnya kerjasama dengan Grab. Grab menawarkan, ya, platform mereka di 8 negara. Artinya misalnya di negara-negara di mana Grab juga ada di sana, orang bisa berdonasi, dan itu sudah terbukti. Ada juga dana yang masuk dari beberapa negara yang membuat kami berpikir, loh kok bisa ada orang yang ikut membantu kasus yang ada di Indonesia. Apakah itu orang Indonesia yang di luar negeri yang membantu, atau orang luar negeri yang membantu orang Indonesia, karena kami menggunakan bahasa Inggris di situ. Nah, sekali lagi kemanusiaan memang sifatnya universal, jadi kami tahu bahwa di luar sana banyak orang-orang yang punya hati mulia yang ingin juga membantu. Mungkin lintas negara, lintas bangsa tadi, ya, kalau di internal atau secara nasional, lintas suku, lintas agama, itu sudah terjadi dan sudah terbukti. Nah, kenapa kehadiran Benih Baik menjadi penting?
Karena kita tahu salah satu akar persoalan di dunia dimanapun juga adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan ini bukan satu-satunya yang membuat kemudian kriminalitas meningkat. Kriminalitas bisa terjadi juga karena kemiskinan. Bukan berarti orang miskin kemudian jadi jahat, tapi kadang-kadang kita lihat bahwa orang yang secara ekonomi ya mengalami kesulitan, terus kemudian dia mengalami persoalan, misalnya anaknya sakit, ibunya harus dioperasi atau istrinya dalam kondisi kritis, itu kan tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, kemudian mereka akhirnya nekat melakukan tindakan kriminal. Bisa terjadi, artinya kriminalitas bisa terjadi karena kemiskinan. Kemudian yang bisa terjadi juga adalah bagaimana orang-orang yang tidak bisa keluar dari persoalan ekonomi yang menghimpit keluarganya, itu bisa juga kehilangan akal sehat tanda kutip, sehingga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang radikal ya. Jadi ini juga salah satu persoalan yang muncul akibat kemiskinan, yaitu radikalisme. Ketika orang tidak tahu harus atau mengalami jalan buntu, mereka kemudian melakukan tindakan yang kadang-kadang secara rasional itu di luar akal manusia. Jadi ini juga salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Kemudian kemiskinan biasa identik dengan pendidikan. Banyak anak-anak pintar, anak-anak pandai yang kemudian tidak bisa melanjutkan pendidikan dan mereka harus berhenti di tengah jalan. Nah, pendidikan yang kurang semacam ini juga salah satu faktor yang membuat kemudian orang tidak tahu jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan mereka, terutama persoalan ekonomi. Akibatnya apa? Ketika tenaga asing masuk, kita tidak lagi bisa berkompetisi dengan tenaga-tenaga asing yang masuk, karena kita tahu persis investasi di Indonesia itu biasanya diikuti oleh tenaga kerja dari pihak investor. Nah, kalau dulu kan ada pembatasan untuk bidang-bidang tertentu tidak boleh dimasuki oleh tenaga kerja asing, tapi faktanya sekarang dengan era globalisasi itu dimungkinkan saja pada tenaga-tenaga yang kita sebenarnya bisa mengisi, tapi kemudian diisi oleh tenaga kerja asing. Nah, ini menciptakan pengangguran. Circle-nya lagi, ujung-ujungnya kalau orang nganggur, tidak ada pekerjaan, mulai pikirannya aneh-aneh, dan bisa aja kemudian dia menjadi radikal atau dia berbuat kriminal. Nah, ini yang membuat benihbaik.com menjadi penting, karena kita mendorong semangat gotong royong bangsa Indonesia untuk saling bantu-membantu. Dengan semangat itulah dulu bangsa kita menjadi kuat. Nah, kenapa dengan teknologi digital yang ada sekarang, kita juga mendorong orang-orang, mari kita bergotong royong, mari kita bersatu, saling tolong-menolong untuk Indonesia yang lebih baik.